Selamat datang kembali di channel Hukum Pajak bersama saya, Richard Burpa. Pada episode ke-7 ini, saya akan menyampaikan informasi dengan tema utang pajak. Ketika berbicara mengenai utang, orang akan berpikir, loh, sejak kapan seseorang punya utang kepada negara? Padahal, utang dalam kehidupan keseharian muncul karena adanya hubungan keperdataan. Misalnya si A meminjam uang kepada si B, maka ketika si A tidak membayar utangnya kepada B, maka dia dikatakan mempunyai utang. Lalu, kapan seseorang dikatakan mempunyai utang pajak? Dalam teorinya, ada dua pendapat yang dikatakan. Yang pertama, pandangan mengenai yang disebut dengan arti material. Seseorang dikatakan mempunyai utang pajak ketika undang-undang diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara. Begitu muncul undang-undang pajak, maka pada saat itulah dikatakan seseorang mempunyai utang pajak. Pandangan atau pendapat yang kedua dikatakan pendapat dalam arti formal. Seseorang dikatakan punya utang pajak ketika dia diterbitkan suatu dokumen yang dinamakan surat ketetapan pajak. Artinya, dokumen yang bersifat legal itu mau menunjukkan bahwa seseorang mempunyai utang pajak yang harus dilunasi kepada negara. Munculnya surat ketetapan pajak itu tentunya melalui mekanisme pemeriksaan yang diatur di dalam undang-undang pajak. Nah, sekarang bagaimana kita mau melunasi utang pajak? Utang pajak itu dihitung sendiri oleh wajib pajak. Seperti pada episode yang sebelumnya pernah kami sampaikan mengenai sistem self-assessment. Nah, dalam konteks saat ini, ketika seseorang sudah punya utang pajak dengan terbitnya surat ketetapan pajak, maka di dalam surat ketetapan pajak itu sudah ada sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak ke bank atau tempat pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun ketika seseorang tidak menyetujui berapa jumlah pajak yang muncul di dalam surat ketetapan pajak itu, secara legal dia boleh mengajukan satu keberatan. Artinya sifat utang pajak itu baru dikatakan pasti kalau dia sudah melalui jalur upaya hukum yang namanya keberatan, banding, maupun peninjauan kembali. Dan itu mekanismenya panjang. Jadi, untuk memahami mengenai utang pajak memang tidak mudah. Karena di dalam kehidupan kesehari-harian kita membaca misalnya di Undang-Undang PPN ada transaksi jual beli, berarti ada objek pajak di situ. Nah, objek pajak itulah yang menimbulkan utang untuk siapa ya pihak yang harus mengambil pajaknya dan menyetorkannya kepada negara. Dalam perdebatan putusan yang pernah kami baca, itu objek pajak yang akan menimbulkan utang pajak seringkali menimbulkan perdebatan. Oleh karenanya, memahami hukum pajak harus dipelajari dengan baik dan mengikuti terus perkembangan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk episode kali ini. Terima kasih. Salam sehat selalu.